Hello everyone, oke guys, kita kembali lagi ya. Kita lanjutin kemarin, ini dibuatkan yang part 2. Jadi cara memahami struktur divisi untuk hotel 5 star ya guys ya. Kemarin kan kita udah pembahasan di room division. Jadi room division ini dia ada, kalau diusut lebih detail, ini dia ada di front office, resepsionis, reservation, information, kasir. Sebenarnya kalau sesuai jabatan itu, ini jabatannya nanti ada tersendiri lagi guys. Ada FOM sendiri, front office manager sendiri, supervisornya ada sendiri nanti gitu guys. Jadi resepsionis ada sendiri juga nantinya. Nah ini yang ini division untuk food and beverage. Jadi divisi F&B ini dia ada dua. Ini F&B yang untuk ini yang F&B produk, ini untuk F&B yang area depan. Ini meliputi area depan ini apa aja sih? Nah, yang di bawah ini area depan ini. Jadi ada F&B beverage, dia area depan itu selain mengurusi minuman, keuangan, sama pelayanan servis gitu. Sama ada untuk section dia pengurusan ballroom. Yang pertama kita bahas di food production dulu ya. Di food production ini yang pertama itu ada kitchen. Kitchen itu ada hot kitchen, ada cold kitchen. Jadi kalau hot kitchen ini kayak masak, dia masaknya itu ada masakan Asia, Javanese, American Express gitu-gitu. Jadi kalau American Breakfast, American Express lagi, American Express ini tuh kalau American Express debit card ya guys ya. Kalau ini tuh dia jadi American Breakfast, Japan, Asia. Jadi dia ini tergantung nanti hot kitchennya ini yang dibutuhkan tuh apa sih dia nih, Asia, Western, atau American, atau Japan style gitu. Nah kalau untuk pastry ini dia untuk kue-kue dari pan au choco, croissant, bundt cheesecake, lava cake, tart. Nah ini semuanya itu dibuat di pastry. Slice fruit juga dia bisa masuk ke pastry juga, puding. Nah kalau food washing ini steward itu dia kayak cuci piring. Tapi ada lagi, kalau untuk pot washing ini dia steward itu nggak hanya sekedar cuci piring ya guys ya. Jadi kalian tuh jangan taunya pot washing tuh ini dia paling bawah di sini. Wah ini paling rendah berarti ya kak ya kalau jadi steward atau pot washing. Enggak guys. Jadi steward ini pun dia ada tingkatannya juga nanti. Kalau mau diperinci itu dia ada tingkatannya juga. Jadi tugasnya dari steward ini dia apa? Dia selain menjaga kebersihan area kitchen, itu apabila nanti ada barang dari purchasing datang, itu yang pengecekan itu orang kitchen sama steward ini guys. Karena steward dia bantu prepare, kadang bantu nyuci ya. Kalau nggak punya cook helper, biasanya kalau nggak punya cook helper itu stewardnya yang bantu dia. Jadi bantu mencuci dari sayuran, buah-buahan, sama alat makan. Alat makannya itu ada banyak guys, terbaginya. Kalau untuk piring itu dia sebutannya chinware. Kalau untuk minum itu dia ada glassware. Kalau untuk makan itu dia biasanya stainlessware, atau banyak ya sebutannya tuh kalau kita pretelin satu-satu. Jadi ini penjelasan singkatnya dulu aja. Sama ini yang kita udah pembahasan simple di F&B production. Sekarang ini ke food and beverage area depan ya. Ini di lini depan. Kalau di lini depan ini kita akan menemukan apa? Kita akan menemukan bar.
Nah, bar ini adalah section. Bar ini bisa kalau untuk bar itu dia pembuatan minuman ya guys ya. Jadi nanti kalian kalau ambil minuman itu di area bar, kalau kalian ambil makanan di area kitchen. Jadi dia sebelumnya ada namanya pantry. Pantry itu orang yang mengecek makanan kitchen sebelum keluar. Jadi ini makanannya udah bener belum ya, platingannya udah betul belum ya, udah komplit belum ya semuanya ya. Jadi itu side dishnya, sausnya, terus rasanya, dari aromanya itu kan udah ketahuan guys, dari bentuknya juga sama dia udah hafal biasanya orang pantry itu. Di bar juga ada checkernya. Jadi checker ini dia sebelum minuman keluar juga dia akan mengecek ini udah sesuai atau belum ya. Nah, kalau untuk di Lineup Bar ini nanti ada terbagi banyak divisi lagi juga guys. Ada bar manager juga, bar supervisor, bartender, head bar, habis itu barback. Jadi yang paling bawah ada di barback. Kalau untuk di bar itu bisa ada barista atau bartender. Jadi misalnya kalian outletnya itu outlet di hotelnya skala kecil, itu kemungkinan hanya ada barista. Kalau bartender itu dia untuk alkohol. Kalau barista ini sebutan untuk peracik kopi sebelumnya. Tapi untuk awal kali itu bar itu untuk bartender. Jadi bar itu sebelumnya barista tuh belum ada gitu. Cuma karena semakin majunya zaman, jadi adalah kata barista itu, barista untuk specialty coffee. Jadi nanti ada tersendiri. Bar itu banyak sectionnya. Sommelier itu juga maksudnya ke bar divisinya. Sommelier nanti dia untuk pengurusan wine. Jadi ada namanya tuh sommelier. Jadi dia hafal segala wine gitu. Untuk di restoran ini nanti juga divisinya terbagi banyak. Ada kasir, GRO. Kalau mau komplit itu dia dari operational manager, asisten manager, supervisor, kapten. Setelah itu turun lagi baru ke waiters, kasir dulu, baru waitress atau waiters. Nanti dia punya asisten waiternya. Terus dia masih ada anak trainingnya lagi tambahan. Nah, di sini ada section room service ya. Room service di sini biasanya tuh gabung sama bareng restoran, karena kalau tergantung okupansi juga ya. Jadi misalnya okupansi di hotel kalian itu ramai, room service-nya itu biasanya ada tersendiri timnya untuk handle room service. Apalagi untuk hotel yang resort yang butuh effort jauh, jalan kaki atau harus naik bagi, naik mobil operasional untuk anterin makanannya ke kamar. Karena resort itu lumayan besar pasti hotelnya itu. Nggak lumayan lagi, besar banget dah pokoknya kalau untuk jenis hotel resort. Jadi dia mungkin ada tersendiri untuk divisi room service. Yang terakhir ada di banquet. Banquet itu dia terpisah. Jadi terpisah dari area bar, restoran, room service. Jadi banquet ini dia adalah suatu ballroom. Nah, orang yang menata ballroom itu dia itu nanti ada, kalau untuk jabatannya dia ada tersendiri juga khusus untuk banquet. Nah, nanti dia akan memastikan apa yang diperlukan ada yang namanya BAO. BAO ini dia banquet event order. Jadi banquet event order ini sudah berisikan detail-detail apa aja yang diperlukan sih nanti untuk acaranya. Misalnya wedding. Nah, kita nanti setup wedding guys gitu. Weddingnya nanti mau round table, mau berupa layout dari si ballroomnya tersendiri, misalnya dari Nations Ballroom, setup
layout sesuai dari Nations Ballroom yang diinginkan. Nanti dia ada keluar BO nya gitu. Jadi sementara kita sampai di part 2 sampai di sini dulu guys. Besok kita lanjut ke human capital sama rekrutmen, staff, dan seterusnya sampai belakang sini kita bahas.